Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang chapter Ambiguity Aversion Bias. Nah, untuk materi pertama atau deskripsi secara umum akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, adapun bias penghindaran ambiguitas ialah pemberan praktis untuk mempelajari ekonomi umum adalah keyakinan akan kemungkinan peningkatan kualitas hidup manusia melalui perubahan dalam bentuk organisasi, pemuasan, keinginan aktivitas. Nah, teori ini dicetuskan oleh Frankie Knight, ekonom Universitas Chicago pada tahun 1921. Adapun deskripsi secara umum dan tekniknya. Nah, secara umum, orang cenderung menghindari situasi yang ambigu atau tidak pasti probabilitasnya dibandingkan dengan situasi berisiko yang probabilitasnya diketahui. Fenomena ini disebut penghindaran ambiguitas, di mana orang lebih memilih taruhan dengan peluang yang jelas, seperti mesin slot dan lainnya, daripada taruhan dengan hasil yang tidak pasti, seperti pertandingan sepak bola. Dan secara teknis, ialah eksperimen yang dilakukan oleh Albert membuktikan orang menghindari ambiguitas atau probabilitas tidak diketahui dan lebih memilih resiko dengan probabilitas yang jelas. Pilihan mereka bertentangan dengan teori utilitas yang diharapkan subjektif atau SEUT. Menunjukkan kelemahan teori tersebut karena tidak mampu menjelaskan fenomena penghindaran ketidakpastian. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Kepada Intan, kami persilahkan. Untuk selanjutnya yaitu tentang aplikasi praktis. Eh, untuk aplikasi praktis ini ada dua cara untuk menghindari ambiguitas mempengaruhi keputusan investor dengan dua cara utama. Yang pertama yaitu efek kompetensi, di mana investor yang merasa kompeten dan berpengetahuan justru lebih memiliki untuk bertaruh pada penilaian mereka sendiri dalam situasi ambigu daripada peluang dengan probabilitas yang diketahui. Sebaliknya, investor yang merasa tidak kompeten akan menghindari ambiguitas. Lalu yang selanjutnya yaitu dampak pada portofolio investor yang cenderung menuntut premi yang lebih tinggi untuk aset yang dianggap ambigu atau tidak familiar dan berinvestasi secara berlebihan pada aset yang dianggap kurang ambigu seperti saham lokal atau perusahaan sendiri. Perilaku ini menyebabkan portofolio yang tidak terdiversifikasi dengan baik, menyimpan dari teori portofolio modern. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu bias penghindaran ambiguitas, perilaku yang dapat menyebabkan investasi kesalahan. Akan dijelaskan dan dijabarkan oleh Kia. Kepada Kia, kami persilahkan. Baiklah, yang selanjutnya yang akan saya jelaskan yaitu bias ambiguitas atau perilaku yang dapat menimbulkan investasi kesalahan. Yang pertama di sini ada empat, yaitu yang pertama keengganan terhadap ambiguitas dapat menyebabkan investor menentukan suku bunga yang tinggi. Yang kedua, penghindaran ambiguitas dapat membatasi investor pada negaranya sendiri. Yang ketiga, keengganan terhadap ambiguitas dapat menyebabkan investor percaya bahwa saham perusahaan tempat mereka bekerja merupakan investasi yang lebih aman dibandingkan saham perusahaan lain. Dan yang keempat dan terakhir itu aspek unik dari penghindaran ambiguitas adalah efek kompetensi. Saya kembali kepada Selanjutnya, penghindaran ambiguitas. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa area utama yang perlu diperhatikan oleh investor sadar akan keengganan terhadap ambiguitas. Orang yang tidak menyukai ambiguitas investor yang tidak suka berinvestasi mungkin tidak berinvestasi pada kelas aset ekuitas tertentu karena kelas tersebut menuntut premi ekuitas yang terlalu tinggi. Mereka mungkin hanya berinvestasi pada indeks saham lokal atau nasional atau hanya pada perusahaan yang alokasi di wilayah geografis yang berbeda. Next slide.
Baiklah, materi terakhir yaitu efek kompetensi akan dijelaskan dan dijabarkan oleh Syakira. Pada Syakira, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan efek kompetensi dari bias ini. Ketika investor menunjukkan efek kompetensi, hal ini sangat penting agar mereka diberi konseling tentang potensi kesalahan investor, seperti melakukan perdagangan terlalu banyak seringkali yang dapat membahayakan kekayaan seseorang. Kompetensi efek ini juga berkontribusi terhadap bias rumah atau kecenderungan untuk menjaga aset tetap dekat secara geografis. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.